Penduduk Denpasar tercinta. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, Salam. Hai Sobat Pemilih, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya, walaupun kondisi pandemi juga belum menunjukkan akan berakhir sampai hari ini. Pagi ini, jumpa lagi dengan saya Sekar dari KPU Kota Denpasar dalam acara Ngosik, Ngobrol Asik seputar demokrasi dan kepemiluan. Dan pagi ini luar biasa kita kedatangan tamu Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Bapak Dr. Andus Dewa Gede Juli Artabrata. Om Swastiastu Bapak. Matur suksuma Bapak, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa untuk bersama-sama kita Pak pagi ini berbincang-bincang terkait dengan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan di KPU Kota Denpasar. Nah, Sobat Pemilih, kami di KPU Kota Denpasar dalam melakukan tugas pemutahiran data pemilih berkelanjutan banyak dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan hari ini kita akan mencari tahu bagaimana terkait tertib administrasi Pak Kadis di Kota Denpasar ini. Bagaimana penduduk Kota Denpasar melakukan perubahan elemen data di Disdukcapil, kemudian juga melakukan perekaman bagi yang sudah wajib rekam, kemudian juga apakah penduduk yang sudah meninggal sudah mengurus aktenya, demikian juga penduduk yang pindah keluar dan masuk ke Kota Denpasar. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Sekar. Kalau tentang penduduk Denpasar, itu artinya selama ini kan kalau dari target apa yang sudah kita laksanakan itu sudah ada perbaikan lah Bu, seperti itu. Tapi untuk kepemilikan dokumen, kita namanya juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, artinya untuk masyarakat pindah datang, meninggal maupun perkawinan itu kami dasarnya hanya mencatatkan, Jadi masyarakat ini perlunya kan inisiatif masyarakat sendiri untuk melaporkan adanya perubahan elemen datanya maupun dari jumlah anggota KK yang ada di KK yang bersangkutan. Kalau mau pindah keluar kabupaten kota itu wajib mendapatkan SKPWNI dulu, baru nanti dibawa ke daerah tujuan, sampai di sana baru bisa diproses KK-nya. Untuk mendapatkan administrasi kependudukan yang baru di tempat tujuan. Betul. Kalau mereka tidak melaporkan, itu masih akan tercatat di data kita di sini. Jadi kita tidak memiliki dasar untuk melaksanakan pencoretan. Jadi tidak bisa ketika mereka pindah ke sana, di sini dibiarkan datanya tidak dihapus, terus di sana mendaftar lagi sebagai penduduk di tempat yang baru, nggak bisa nggih Pak? Nggak bisa, pasti akan dimintakan surat keterangan pindah dari daerah yang dituju. Karena itu kan untuk, seperti kita ketahui sekarang tujuan nasional kita kan adalah satu data. Tidak ada lagi seperti zaman dulu satu orang memiliki sekian KTP, ya, dari satu KTP, di mana mereka tinggal memiliki masuk di KK, itu kan itu proses yang terdahulu. Kalau sekarang artinya wajib untuk mengurus dokumen kependudukannya. Begitu juga dengan kematian, perkawinan, selama mereka tidak melaporkan, kami tidak bisa. Ini sejalan dengan permintaan juga dari pimpinan bahwa bisa tidak artinya mereka yang sudah pindah datang ataupun meninggal itu langsung dicoret. Seperti apa yang tadi sudah sampaikan, fungsi kami hanya mencatatkan. Jadi lebih pasif gitu ya. Pasif. Jadi yang aktif itu adalah penduduk sendiri. Penduduknya sendiri. Ini kan untuk kepentingan mereka sendiri juga, artinya. Tapi untuk mengatasi seperti itu, kami sudah melaksanakan beberapa program yang model seperti jemput bola, artinya ke desa lurah maupun termasuk perekaman KTP, ke sekolah-sekolah. Kalau kami menunggu dari anak-anak sekolah untuk melaksanakan perekaman, itu terbentur dengan jam sekolah mereka. Apalagi sekarang sudah kembali daring lagi, enggak ke sekolah. Ya, apalagi sekarang kan ada rencana juga mau PTM kembali dibuka. Tatap muka kembali. Jadi waktu mereka Senin sampai Jumat mereka
sekolah sampai siang, sedangkan kami pelayanan kan ada batas jam kerjanya seperti itu. Jadi mereka yang didatangi ke sekolah ya Pak Ya, Kadis? mereka didatangi sekolah, artinya biar tidak meninggalkan jam pelajaran, tapi tetap artinya pelayanan untuk dokumen KTP-nya bisa kita layani seperti itu. Mungkin itu untuk program-program artinya untuk mengatasi pasifnya masyarakat kita seperti itu. Ya, ya. Baik Sobat Pemilih, jadi untuk mengatasi, untuk meningkatkan tertib administrasi penduduk, beberapa program sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti disampaikan Bapak Kadis tadi. Di antaranya ada jemput bola dengan melakukan perekaman di desa kelurahan maupun di SMA, SMK dan madrasah alia juga Bapak Nggih, nanti mungkin nanti bisa didatangi juga sehingga lebih banyak lagi penduduk yang sudah memiliki KTPL ketika sudah berusia 17 tahun ke atas. Nah, Bapak Kadis, terkait dengan program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain juga jemput bola, seperti kami juga pernah waktu itu Bapak Kadis turun langsung ya di SMA 6 Denpasar waktu itu, kami sempat bersama Bapak Kadis meninjau proses perekaman. Selain proses perekaman melalui JB Pelangi itu, kira-kira sekarang dan juga ke depannya, upaya apa yang dilakukan oleh Disduk Capil untuk meningkatkan tertib administrasi? Untuk tahun 2022 sekarang ini kita kan ada program baru artinya masalah pemutahiran data. Itu berdasarkan hasil dari forum komunikasi kita dengan stakeholder, yaitu beberapa Kades Lurah, para camat, OPD dan akademisi, termasuk juga beberapa dari anggota dewan, sampai kita diberikan anggaran oleh anggota dewan untuk melaksanakan pemutahiran data. Karena permasalahan data ini kan memang kami anggap sangat-sangat kompleks gitu, artinya seperti kita ketahui bersama, masyarakat yang ada di KK-nya dan KTP-nya di Kecamatan Denpasar Utara, tapi tidak lagi tinggal di sana, tapi mereka tinggal di Denpasar Selatan ataupun sudah pindah ke luar provinsi seperti itu. Jadi itu kami diberikan anggaran, dan pada tahun 2002 ini akan kami laksanakan pemutahiran data tersebut. Ya, ini mungkin nanti ada dampaknya terhadap coklit dari yang sudah dilaksanakan oleh KPU seperti itu. Jadi sistemnya seperti coklit itu Bapak, ke rumah-rumah atau ke kantor desa kelurahan? Ya, itu nanti ke data kan kita sistemnya seperti ini, kita berikan ke desa lurah. Kalaupun kita tidak berikan data, sebetulnya kita sudah menanamkan siap di desa lurah. Sudah online ya Bapak? Sudah online, artinya nanti masyarakat dari desa lurah itulah yang nanti bisa memberikan ke Kalikadusnya untuk melaksanakan coklit. Ya, jadi Dukcapil melakukan program itu di 2022 ya, luar biasa, bagus sekali nih Bapak, karena yang seperti Bapak sampaikan tadi, banyak yang tidak tinggal di alamat yang bersangkutan. Seperti diketahui ketika kami di KPU Kota Denpasar melaksanakan coklit di Pilwali 2020 kemarin, itu sekitar 44.000 pemilih yang dicoret dari daftar pemilih karena berbagai alasan, baik itu karena pindah, meninggal, kemudian menjadi TNI, Polri dan sebagainya. Tapi sebagian besar karena tidak ditemukan di alamat KTP-nya. Nah, kalau misalnya sekarang di Dukcapil juga melaksanakan seperti itu, kira-kira untuk yang tidak tinggal lagi di alamat itu akan seperti apa perlakuannya, Pak? Ya, mungkin itu nanti kan berdasarkan data itu kami akan dicek di database, mungkin siapa tahu kan posisinya, artinya orang itu di mana atau gimana. Nanti berdasarkan database itu mungkin kita bisa nanti laporkan ke Admindo bahwa yang bersangkutan diberikan keterangan atau diberikan tanda, mungkin seperti itu, nanti biar tidak kecuali dia mau mengurus kembali gininya, baru bisa dibuka gininya, sistemnya seperti itu. Kira-kira kalau menurut Bapak Kadis, kesulitannya apa sih Niki Pak di Kota Denpasar ini? Kenapa penduduk masih sulit sekali untuk tertib administrasi? Mungkin mindsetnya masih seperti zaman dulu, artinya pengurusan dokumen itu sulit, berbelit-belit, biaya mahal. Padahal kita sekarang kan
dengan apa namanya sudah adanya aplikasi Taring Dukcapil, Taring itu kan Dukcapil nih. mengurus sendiri dari rumah dari manapun kan bisa, Bu. oke. Artinya cuma wajib artinya yang memang kepala keluarga yang terdaftar sebagai akun seperti itu. Kalau masih pikirannya ruwet, artinya apa pelayanan di pemerintahan ya mungkin tidak akan pernah bisa selesai permasalahan seperti ini. Di samping itu juga kami sudah beberapa kali melaksanakan sosialisasi, artinya dengan adanya penyederhanaan persyaratan dari pemerintah pusat juga, makanya seperti sekarang kan contohnya kan tidak ada lagi pengantar Telikadus kan seperti itu. Oke, sudah bisa langsung ke sini nih ke Dukcapil Artinya untuk dari formulir yang di semua dokumen artinya persyaratan maupun apa namanya belangko-belangko itu kan kami di Dukcapil itu kan bekerjanya berdasarkan regulasi, artinya tidak akan pernah kami menyimpang dari regulasi. Seperti sekarang pengurusan dokumen kan tidak ada lagi pengantar Telikadus di formulir yang sekarang berdasarkan Permendagri 109/108 itu. sebenarnya sudah sangat dimudahkan nih. Sangat dimudahkan, tetapi ya seperti itu masyarakatnya aja yang seperti itu. Artinya mungkin ya itulah seperti pemikirannya. Kalau masalah kesibukan termasuk pengambilan, kami kan sudah bekerja sama dengan Gojek dan Grab juga. Sudah bisa ya diambilkan oleh Gojek atau Grab nih. Makanya termasuk dokumen yang sekarang kita terbitkan itu kan semuanya sekarang pakai APS 4. Jadi bisa cetak sendiri di rumah, Bu. Artinya tidak lagi harus ke Dukcapil. Semuanya bisa dicetak sendiri di rumah. Kecuali, dari Taring Dukcapil itu ya, bisa dicetak sendiri di rumah. Kan kalau sudah mau daftar itu pilihannya mau pengambilannya seperti apa. Mau cetak sendiri di rumah lewat ADM ada, Bu. Kita sudah punya 3 mesin ADM yang kita tempatkan, satu di Tiara ada, di Pasar Badung ada, sama di kantor di sini. Tiara di Pasar Badung dan di kantor Dukcapil sendiri, jadi masyarakat bisa print sendiri lewat mesin ya, itu kalau memang pilihan untuk pencetakannya lewat ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Tapi itu kan ada tujuan kita menyediakan ADM itu kan agar masyarakat itu sewaktu-waktu bisa mencetak, artinya tidak ada tidak harus baku dengan jam kerja seperti di kantor-kantor, itu bisa sore, bisa malam, silakan lah artinya mau jam berapa. Sudah fleksibel sekali pelayanannya gini. Masuk juga pengambilannya, kalau kesibukannya bisa COD dengan Gojek, dengan Grab, di mana posisinya bisa diantar ke sana, dan seperti itu. Jadi sangat-sangat dipermudah lah seperti itu. Layanannya sudah all out sekali nih Pak Kadis untuk masyarakat penduduk Kota Denpasar. Nah, baik Bapak Kadis, untuk berikutnya kami di KPU Kota Denpasar melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan juga kalau berkaca dari penyusunan daftar pemilih tetap pada saat pemilu maupun pemilihan yang sudah lalu, itu kita mengalami beberapa permasalahan dalam prosesnya, antara lain ketika pemilu 2019 masih ada WNA yang terdaftar di daftar pemilih seperti itu. Kemudian juga ada yang penambahan jumlah pemilih ketika dilakukan coklit terbatas di pemilu 2019, ternyata memang sebagian besar tidak lagi tinggal di situ, seperti yang Bapak Kadis sampaikan tadi. Kemudian juga terkait dengan penduduk yang belum memiliki akte kematian, padahal mungkin sudah berpuluh-puluh tahun meninggal, sehingga seringkali kami ketika melakukan atau menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan, tenaga ad hoc kami di bawah itu selalu melakukan protes. Ini sudah lama melinggih di Betara Yang Guru, masih juga namanya muncul dan sudah kami coret, ya seperti ini ke Bapak Kadis nih. Nah, terkait dengan kondisi seperti ini, apalagi dengan turunnya PKPU 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, di mana di salah satu pasal 18 ayat 3 huruf I itu, penduduk yang belum melakukan perekaman KTPL yang masih terdaftar di daftar pemilih itu harus kami coret dari daftar pemilih. Nah, terkait dengan hal tersebut, saran apa yang Bapak Kadis bisa sampaikan kepada kami untuk mungkin nanti kami teruskan kepada pimpinan kami di KPU RI untuk mengatasi hal-hal tersebut? Silakan. Terkait dengan pemutakhiran data, kalau permasalahan ini kan memang, kalau masalah data itu memang sangat-sangat di mana-mana lah, bukan hanya di Denpasar, saya kira masalah data pemilih.
karena ya seperti apa yang tadi sudah kami sampaikan bahwa masyarakat, artinya masyarakat ini kita sudah berkali-kali juga sosialisasi agar segera mengurus dokumennya. Dengan sekarang pada saat tujuan dari memang pemerintah pusat juga mempermudah adanya persyaratan dan mempercepat adanya proses penyelesaian. Jadi kami berharap banyak terhadap adanya kesadaran masyarakat untuk mengurus semua dokumennya. Walaupun termasuk adanya pengurusan akte kematian yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang pasti kalau ada saja artinya dokumen lama yang dimiliki yang masih ada, kami berikan contoh seperti ada teman kami lah, artinya itu ibunya itu sudah lama meninggal tapi sudah hilang di database, tetapi masih memiliki KTP yang dengan NIK yang 22 itu yang masih ditandatangani oleh kepala desa. Itu bisa kami buatkan akte kematian berdasarkan dokumen KTP yang dulu dimiliki seperti itu. Jadinya kan untuk bukannya artinya pengurusan akte kematian ini kan pasti besok-besoknya ada keperluannya Bu, seperti turun waris macam-macam seperti itu. Jadi itulah artinya kami tidak berhenti melaksanakan sosialisasi terhadap kepemilikan dokumen, ya termasuk dengan jalan mempermudah persyaratan maupun mempercepat penyelesaiannya. Sedangkan untuk yang berdasarkan data-data pemilik, kami juga sering mendapatkan arahan dari pemerintah pusat, dari Apindo, dari Dirjen Kependudukan, bahwa kami sebetulnya kan tidak boleh memberikan data data perorangan. Yang bisa kami berikan adalah data agregat seperti itu. Mungkin ke depan menurut kami lebih dalam PKS-nya dengan kerjasamanya antara KPU pusat dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Kependudukan, mungkin lebih, kalau bisa lebih detail Bu, artinya item-item yang dicantumkan dalam bentuk kerjasamanya, agar seperti kalau memang ada dasar adanya pelaporan, bisa tidak diselesaikan hasil coklit dari KPU modelnya seperti itu, dikumpulkan, bisa tidak adanya kepala desa atau kaligadusnya yang melaporkan secara kolektif seperti itu, kan lebih artinya lebih ada yang bertanggung jawab lah seperti itu. Bisa seperti ini Kang ya, jadi yang melaporkan itu ya, ini, kepala desa atau lurah. Selama ini memang bisa artinya, ya mungkin itu yang mungkin solusi kalau menurut kami, adanya menurut kami berdasarkan hasil kolektif, ada pemudahan data coklit yang dilaksanakan oleh KPU itu dilaporkan berdasarkan oleh secara kolektif, mungkin ya dari salah satu wilayah Kalimantus itu yang melaporkan seperti itu, mungkin itu yang solusi yang terbaik, di samping untuk terus-menerus melaksanakan sosialisasi agar masyarakat mau mengurus dokumennya. Menegakkan tertib administrasi. Nah, terkait tadi KTP elektronik WNA, jika masih sama bentuknya dengan kalau persyaratan WNA itu bisa mendapatkan KTP kan dasarnya harus masuk KK. Ya. Untuk masuk KK itu mereka kan harus mempunyai keterangan izin tinggal tetap. Beda dengan KITAS. Kalau KITAS itu keterangan izin tinggal sementara itu yang mereka dapatkan hanya SKTT. Artinya itu sama, artinya seperti surat domisili kan? Sama, mereka punya NIK, tetapi bentuk gininya beda Bu. Kalau mereka sudah punya kitab keterangan izin tinggal tetap, itu bisa masuk KK dan bisa perekaman KTP. Yang pelayanan kan semua sama, kecuali itu berkaitan dengan politik, memilih, itu kan tidak boleh sebenarnya. Itu masih persis bentuk KTP warna dan sebagainya sama. Kadang-kadang itulah yang menjadi kendala, mungkin beberapa petugas di lapangan tidak bisa membedakan. Kalau
kalau di KTP kan ada kewarganegaraan. Nggih, sebenarnya Kalau di bawah sudah, itu. kalau Iya. sudah warga negara asing itu seharusnya tidak dicatat. Nggih, selaku seharusnya pemilih. seperti ini nggih Bapak nggih. Tapi terkadang itu ketika tercantum di KK kemudian dilihat di daftar pemilih, loh ini kok satu lagi belum terdaftar di daftar pemilih, KTP-nya oh KTP ada, nggak lagi melihat ke bawah kewarganegaraannya langsung ada NIK juga kan Bapak nggih di atas Ya. persis sekali. Contoh lah Bu, kalau KTP WNA ini seperti anaknya ini Antonio Blanco Oke. yang diambil sama anaknya Bandakan Bali itu kan masih warga negara asing. Asing. Tapi mereka tetap memiliki KTP, KTP. karena sudah masuk di KK, tapi mereka tidak mau berubah ke warga negaraan jadi warga negara Indonesia. Mudah-mudahan ke depan ada solusi mungkin warnanya dibedakan atau seperti apa jadi kalau- orang awam lebih. Kalau KTP itu kan kami jujur aja ini kan berdasarkan diatur dengan undang-undang. Iya, Jadi kalau iya. mau merubah seperti itu ya Harus regulasinya dulu ya. undang-undangnya harus dirubah. Nggih, nggih. Panjang prosesnya Bapak nggih. Prosesnya Nggih. itu. Nih, baik, Sobat Pemilih, itu tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Kadis Dukcapil Kota Denpasar. Nah, Bapak, tadi kan sudah serius nih, nggih, kita berbicara masalah pemutahiran data pemilih. Bapak mungkin bisa sharing, Pak, punya mungkin pengalaman unik ketika pemilu atau pemilihan kepala daerah kemarin, bisa diceritakan, Bapak? Ada pengalaman unik? Kalau pengalaman unik mungkin masalah pada saat tanggal 9 Desember tuh ya, Oh, nggih, pemilu 2019. Nggih. semua perkantoran, Pilwali kalau salah, Oh, Pilwali Pilwali, 2020, nggih, ya. maaf nggih, Pilwali 2020. kalau mungkin itu bisa kami utarakan sebagai pengalaman unik. Semua perkantoran di Denpasar itu kan tutup, Nggih. Karena itu hari yang diliburkan. tapi kita tetap kerja, Bu. Oh gitu. Karena kan dalam persyaratan untuk bisa memilih itu kan boleh mempergunakan KTP. KTP atau surat keterangan. Ya, pada saat itu sudah memasuki usia 17. Jadi kami ada instruksi dari pemerintah pusat, jaga-jaga, Bu. Jaga-jaga, Iya. siapa tahu ada warga masyarakat yang mau perekaman dan mencetakkan KTP untuk mendapatkan Untuk bisa hak memilih pilihnya. di TPS. Jadi kami sudah berbagi Tetap standby. tugas per kecamatan ada, di sini ada. Ya, Biasa. kami bukanya sampai jam, kalau tidak salah sampai jam 1. Sampai mengikuti jam pemilihan di Ya. TPS nih Bapak nih. Tapi tetap memilih Pak pada hari itu. Ya kami makanya atur jadwal, Bu. Kami Oh, ada memilih. beberapa staf kami yang memilih pagi dulu, yang sudah memilih mereka kerja. Terus siangnya yang belum memilih mereka pulang untuk memilih seperti itu. Ya. Nggih, luar Jadi, biasa. jadi mungkin itu unik bagi kami karena kami terus memantau dari kantor di sini untuk menanyakan teman-teman yang kerja di kecamatan Iya, iya. berapa orang yang cetak KTP, tapi lumayan Nggih. banyak juga lah sih, Bu. Oh gitu nih, serasa jadi peserta ya Pak, ikut memantau ya. Ya. Perolehan, kalau peserta kan memantau perolehan suara saya berapa nih, kalau dari Dukcapil memantau kira-kira Sepertinya ya itu lah seperti ikut menjadi ikut peserta KPU, pemilihan ikut- nih sebagai ikut seperti penyelenggara. Bangmas juga, Iya benar. ikut di ini apa, Oke, oke. KPPS juga. Iya, iya, iya. Wah, mungkin ke depan perlu juga penyelenggara pemilu bukan cuma KPU, Bawaslu, DKPP, tapi Dukcapil juga Bapak. Karena ikut Ya, kalau- benar-benar intent kalau terlibat di hari masalah pemungutan. kami, ya terserah dari apa namanya regulasi ya, Bu, karena Iya. selama ini seperti apa yang tadi sudah kami sampaikan, masalah ya seperti sekarang lah, ada program dengan penetapan PPKM, ada beberapa teman OPD kan yang bukan pelayanan, pimpinan OPD-nya bisa dapat WFA seperti itu. Jadi kita Dukcapil tidak ada. baru mulai Iya. apa namanya pandemi, Iya. udah ada surat instruksi dari Iya. Pak Dirjen untuk kepala dinas tidak boleh WFA, harus Oh, gitu, tetap iya. standby di kantor. Berarti nasib kita sama Bapak. Kami juga belum pernah WFA di KPU. Ya di apa namanya dinikmati ya, Bu. Iya, Kita benar-benar, Bapak. sebagai Iya. pelayan ya Sebagai memang pelayan, wajib. iya. Meyaknya Makanya- juga Bapak. Iya. Kami selalu menekankan kepada staf kami selaku pelayanan itu untuk setiap warga masyarakat yang datang ke Dukcapil untuk tolong bisa diselesaikan permasalahan seperti apa. Kalau jangan terlalu kaku lah terhadap aturan seperti itu. Yang penting apa yang diinginkan ya tidak melanggar juga. Ada syarat-syarat yang bisa dipenuhi yang kita harus selesaikan. Baik Bapak, terima kasih sampun sharing
berbincang-bincang dengan kami pagi ini dalam acara Ngosik. Mudah-mudahan ke depannya kerjasama antara KPU Kota Denpasar dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar bisa tetap terjalin baik dan lebih baik lagi ke depannya Bapak Ngih. Dan juga mudah-mudahan penduduk Kota Denpasar lebih tertib administrasi. Baik Bapak, terima kasih. Baik Sobat Pemilih, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kadis Dukcapil Kota Denpasar. Sobat Pemilih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar selalu siap melayani Sobat Pemilih untuk melakukan pencatatan administrasi kependudukan. Nah, salah satu syarat untuk bisa memilih nanti di pemilu 2024 adalah sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Nah, Sobat Pemilih harus wajib syaratnya untuk memiliki KTP elektronik. Karena itu, bagi Sobat Pemilih yang belum melakukan perekaman dan sudah berusia 17 tahun, segera datang ke kantor Dukcapil atau ke kantor kecamatan di wilayahnya, atau juga mungkin melalui program jemput bola JB Pelangi yang dilakukan oleh Dukcapil. Jangan lupa, jika sudah terdaftar dalam DPT, Sobat Pemilih nanti berhak memilih pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 untuk mengikuti atau menyalurkan hak pilihnya memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, apabila Sobat Pemilih ingin mengecek apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih, silakan diklik website lindungihakmu.kpu.go.id. Apabila sudah terdaftar, pastikan menggunakan hak pilih. Apabila belum terdaftar, bisa datang ke kantor KPU Kota Denpasar, Jalan Raya Puputan Renon, atau melalui WA layanan di 0813 3939 5472. Kami selalu siap melayani Anda. Terima kasih Sobat Pemilih sudah bersama kami di sini. Sampai jumpa pada acara Ngosik berikutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.